Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Masih ini Bapak Ibu ya, belum ngantuk ya. Di jam-jam siang ini biasanya jam-jam rawan Bapak Ibu sekalian. Baik, kami berdua di sini, saya dengan Mas Ufan akan mempresentasikan terkait dengan teknis pengisian e-Setda yang akan disampaikan oleh Mas Upan untuk pertama, nanti saya akan selanjutnya untuk memaparkan terkait dengan aplikasi Esetda juga. Nanti persilahkan untuk Mas Upan untuk memaparkan terkait dengan aplikasi Esetda evaluasi unit sekretariat daerah. Dipersilakan Mas Upan. Baik, terima kasih Pak Winer. Selamat siang Bapak Ibu. Kayaknya masih lemes nih Bapak Ibu ya. Padahal habis makan siang nih. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah kenyang berarti. Jadi sebenarnya MVP-nya, Man of the Match-nya ini sebenarnya Pak Winer Bapak Ibu izin. Karena selain jadi moderator, Pak Winer juga jadi pembicara, narasumber. Jadi untuk kali ini Pak Winer juga nanti akan bercerita tentang aplikasi evaluasi sekretariat daerah. Sebenarnya aplikasi sudah launching dari 2 tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu ya. Nah jadi ini mungkin sifatnya hanya refreshment, mengulang kembali, mengingatkan kembali. Karena apa? Karena ternyata tadi kalau nggak salah dari Tanah Tidung tadi ya Bapak Ibu ya, ada masukan sepertinya Permendagri 56 itu perlu kita evaluasi. Kenapa perlu kita evaluasi? Karena setelah pasca penyederhanaan birokrasi, ada beberapa jabatan yang dirubah menjadi jabatan fungsional. Artinya tadinya misalkan ketika kita menempati tipe A dengan 3 asisten, kemudian di bawah asisten itu paling banyak 3 kepala biro, kemudian di kepala biro paling banyak 3 bagian. Nah, apakah dengan adanya reformasi birokrasi Permendagri 56 ini masih relevan atau tidak? Kalau tadi dari Ibu Tanah Tidung tadi, kalau nggak salah mungkin kita perlu tinjau kembali. Nah, jadi di sini mungkin saya dan Mas Winer ingin mencoba mengcapture Bapak Ibu, apakah Permendagri 56 ini masih relevan atau ternyata sudah tidak relevan, perlu kita revisi. Nah, tapi karena kita kalau kita asistensi ke Bapak Ibu berkunjung dari Sabang sampai Merauke ini sepertinya terlalu memakan banyak waktu dan biaya Bapak Ibu ya, sehingga kami mencoba untuk menggrab data dengan aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ini nggak sulit. Kalau tadi saya ngobrol sama Om Denny dari Tangsel, Om Denny tadi sudah minta, Mas Ufan, username passwordnya apa ya? Udah nggak sabar nih Mas Denny nih, gitu kan. Saya kasih Bapak Ibu, oh username-nya Setda, passwordnya 12345, semuanya sama Bapak Ibu nanti. Jadi semua pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, username-nya semuanya Setda. Kemudian passwordnya 12345. Jadi semuanya sama. Kemudian Om Denny tadi langsung mengerjakan Bapak Ibu. Ternyata nggak sampai 15 menit sudah selesai. Jadi kita sudah bisa mengcapture, oh ternyata di Tangerang Selatan ini, kalau secara Permendagri 56 masih relevan Bapak Ibu. Karena tingkat kecocokannya masih 100%. Namun ternyata di bagian subbagian itu kecocokannya hanya 33%. Kenapa 33%? Karena ternyata dari 100% eselon 4 di Tangsel, yang masih existing hanya 33%. Artinya sisanya sudah dilakukan penyederhanaan jabatan seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada handphone atau laptop mau kita coba sama-sama pun nggak masalah Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba sama-sama. Jadi nanti pulang dari sini kita sudah nggak ada PR lagi Bapak Ibu. Sudah selesai PR-nya dikerjakan di ruangan. Karena apa? Nggak perlu waktu lama Bapak Ibu, cukup 15 menit kita sudah selesai. Oke. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu ya izin. Jadi sepertinya lebih enak kalau saya sambil berdiri Bapak Ibu, karena kebiasaan laki-laki itu berdiri. Uh, Janganlah. Oke, Bahaya nih. mungkin siapa? Mas Winer atau Mas Ferdi bisa bantu share screen ya untuk aplikasinya. Nah, jadi aplikasi kita e-setda.kemendagri.go.id. Nah, coba kita lihat. Oh, dari situ, dari Mas Winer juga nggak apa-apa.
Dari Google, Pak. Jadi Bapak Ibu silakan membuka Google Chrome atau Mozilla. Nanti di Google diketikkan saja e-setda.kemendagri.go.id. Nah, kita lihat. Oke, sudah muncul? Oke, nah ini e-setda.kemendagri.go.id. Nanti di situ ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada jenis pemerintah daerahnya, dan nama pemerintah daerahnya, kemudian ada eh, nama, nah di sini ada. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan saya mau dari Kabupaten Cirebon, mau mengisi punyanya Kabupaten Cirebon. Nah, nanti tinggal diisi. Kita cari Kabupaten Cirebon. Oke. Kemudian nanti di bagian username-nya diisi Setda, SETDA. Bukan Sekda ya Bapak Ibu ya, tapi pakai T. SETDA, Setda. Kemudian passwordnya semuanya sama 12345. Oke, coba kita klik login. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, di situ di atas itu ada beberapa tab menu, mulai dari dashboard sampai dengan laporan. Tapi kita nanti nggak perlu isi semuanya Bapak Ibu. Cukup nanti isi 2 atau 3 menu, itu sudah selesai. Jadi maka tadi nggak sampai 15 menit kok Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan, pertama kita isi periodenya dulu Bapak Ibu. Klik periode di ujung sebelah kanan atas Bapak Ibu, di situ ada icon orang, gambar orang itu, kemudian sampingnya ada tulisan setda. Nanti diklik, kemudian ada tulisan periode. Nah, diklik periodenya, kemudian kita tambah periode. Oke. Jadi tambah periode ini apa periode apa? Ini periode Renstra Bapak Ibu. Jadi Renstra Bapak Ibu kan sekarang kalau nggak salah di 2020 sampai dengan 2024 Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan diisi periodenya 2020 sampai dengan periode 2024. Nah, nanti kalau misalkan besok ada lagi Renstra yang baru, karena pasti 2025 presiden baru, Renstranya juga nanti Renstranya baru Bapak Ibu ya. Nanti silakan bisa Bapak Ibu tambah juga. Contoh, di sini kita kasih nama periodenya Renstra 2020-2024. Tahunnya 2020, tahun akhirnya 2024. Di situ ada pimpinan daerahnya. Kemudian di situ ada jabatan pimpinan. Nah, ini pimpinan daerahnya siapa Bapak Ibu namanya. Kemudian jabatan pimpinannya. Oke, misalkan pimpinan daerahnya namanya Pak Winer, silakan nanti diisi Pak Winer Satriadi Harahap. Tapi nggak usah pakai Pak. Jadi Winer Satriadi Harahap, eh, STRP, MTRP. Kemudian di situ jabatan pimpinannya Sekretaris Daerah. Kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa klik save. Nah, klik save, oke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sudah muncul nih Bapak Ibu. Nah, periode yang akan kita lakukan evaluasi atau kita lakukan kecocokan antara struktur yang sekarang dengan Permendagri 56. Sampai di sini Bapak Ibu pusing? Sebentar ya, terlalu cepat. Oke, kita ulangi lagi Mas Winer. Coba kita delete dulu. Delete dulu. Kita klik setdanya, bisa di zoom nggak Mas Winer? Biar lebih mantap. Kita coba zoom. Setdanya di ujung, paling ujung Bapak Ibu. Ada gambar orang, kemudian tulisan setda. Kemudian diklik aja panah kecilnya itu. Yang panah kecilnya Bapak Ibu bisa klik. Kemudian Bapak Ibu pilih yang periode. Periode. Oke. Sudah masuk sini nanti. Nah, kalau sudah masuk sini nanti Bapak Ibu tambah periode. Tambah periodenya yang paling bawah Bapak Ibu. Ada tanda plus, kemudian tambah periode. Nah, nanti di sini ada tambah data periode. Nama periodenya, tahun mulainya, tahun selesainya, nama pimpinan daerahnya, dan jabatan pimpinan daerahnya. Iya, Pak. Ya, periode Renstra, Pak. Periode Renstra. Betul.
Karena nanti sebenarnya ini kalau Bapak Ibu teruskan lanjutkan isian-isiannya, output akhirnya sebenarnya ada renstra. Jadi ini yang dimaksud nanti periodenya, periode renstranya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita klik save. Sekretaris daerah. Nanti di sini kita isi sekretaris daerah. Oke, kita klik save. Nah, kemudian kalau sudah nanti di paling sebelah kiri ada action Bapak Ibu. Actionnya itu ada edit, delete, dan set aktif. Nanti Bapak Ibu klik yang set aktif. Tandanya apa? Tandanya kita mengaktifkan atau kita mau mengisi yang periode ini nih, periode 2020 sampai 2024. Seperti itu. Kemudian kalau sudah set aktif, nanti di sebelah kanan nanti ada notifikasi berhasil diaktifkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah periode selesai, kita isi yang bawahnya, profil. Jadi tadi periodenya selesai, periode 2020 sampai 2024. RPD. RPD-nya 3 tahun. Oke. Oke, jumlah tahun tidak boleh kurang dari 5 tahun ya. RPD-nya, RPJMD-nya. Oke. Oke, baik, 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 baik. Ah, 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 ah. Jadi mungkin kalau yang tadi RPD-nya 3 tahun sebelumnya, RPJMD-nya 2002. Oke. Oke, 2017. Tes. Nah, jadi kita tuh kan untuk wali kotanya kemarin itu kan periode 2017-2022. Oke, oke. Nah, untuk 2023-2026 kita kan pakai dokumen RPD. Oke. Berarti kan 3 RPD-nya tahun. kayaknya 3 tahun ya, Ya, Pak di ya. sini Di dikunci sini 5 tahun. kuncinya 5 tahun. Iya. Oke, oke, oke. Mungkin nanti untuk yang 3 tahun nanti kita sesuaikan Pak. Apakah nanti 3 tahun atau tetap 5 tahun. Karena kalau acuan kita di Renstra 5 tahun. Tapi nanti mungkin kita coba sesuaikan nanti di aplikasinya untuk bisa mengisi yang 3 tahun. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut kita ke profil ya Bapak Ibu ya. Periode, kemudian nanti di bawahnya ada profil. Nah, dari profil ini nanti bisa Bapak Ibu di situ ada profil kepala, tugas dan kewajiban, isu strategis, fungsi dan password. Password ini untuk mengubah username dan password yang Bapak Ibu tadi yang kami sampaikan. Tadi kan passwordnya masih default Bapak Ibu ya, 1 2 3 4 5. Jadi nanti kalau bisa silakan yang passwordnya bisa Bapak Ibu ganti. Agar apa? Agar nanti teman-teman yang lain nggak bisa buka wilayahnya Bapak Ibu. Nanti takutnya ada yang salah buka. Misalkan mau buka Kabupaten Cirebon, ternyata salah klik. Kliknya dapatnya Kota Cirebon. Oh, berarti nanti ngisi punya Kota Cirebon. Jadi silakan nanti setelah masuk ke profile, Bapak Ibu bisa pilih password. Kemudian kita coba diklik yang profile dulu Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini kalau sudah mengisi periode, di situ langsung tercetak periodenya 2020 sampai 2024. Nanti yang di 3 tahun berarti nanti dari 2021 sampai dengan 2024 ya Pak ya. 2023 sampai dengan 2026. Oke, baik. Nah, kemudian di situ nanti ini bagian yang paling penting Bapak Ibu. Di situ ada tipe. Nah, di situ ada tipe kota, kabupaten A, B, dan C. Ini tipe sekretariat Bapak Ibu. Apakah A, apakah B, dan C. Misalkan contoh, kita ambil yang tipe A. Nah, tipe A kalau secara Permendagri 56 itu ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jumlah asistennya harus berapa, kemudian bironya berapa, bagiannya berapa, kemudian subbagiannya berapa, dan seterusnya. Kemudian kita coba pilih tipenya. Mas Iner, misalkan kita coba pilih tipenya A atau tipenya B. Oke. Nah, nanti di situ ada alamat, email, gambaran umum SKPD, ini hal-hal yang mungkin bersifat general Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahami karena alamat, email, dan lain-lain ini informasi umum. Kemudian nanti kita pindah, kalau Bapak Ibu mau tambahkan foto juga nggak apa-apa, foto profilnya Pemkab, Pemkot, Pemprov silahkan. Kemudian kita geser ke kepala. Oke, nah di sini ada dari 2020 sampai dengan 2024.
NIP, kepala, nama kepala, jabatan kepala, pangkat, dan golongan kepala. Ini untuk sekretariat daerahnya Bapak Ibu ya. Sekretariat daerahnya. Kemudian kalau sudah nanti klik simpan perubahan. Kemudian di situ ada tugas dan kewajiban. Nah, di sini juga nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, di sini. Jadi silakan Bapak Ibu, ini nanti mau diisi secara full atau mau diisi contoh-contohnya saja nggak apa-apa. Karena nanti yang bagian yang terpenting selain tadi di profil kita capture tipenya, kita nanti bermain di strukturnya Bapak Ibu. Jadi contoh katakanlah ini kita sudah isi semua Mas Winer. Gimana nanti tampilannya? Oke. Nah, kalau sudah kita isi semua, ini contoh saja Bapak Ibu, invalid. Kalau invalid pakai add Mas Winer. Kelembagaan@gmail.com misalkan contoh saja. Nah, kalau sudah nanti kita beranjak ke strukturnya. Nah, di sini dashboardnya kita sudah tercetak. Setda kita tipenya tipe apa? Oh, ternyata kita tipenya tipe B. Kita lihat cocok nggak nih tipenya nih dengan kondisi kita saat ini. Kita lihat di strukturnya Bapak Ibu. Di situ ada tingkat keseragaman 0%. Artinya, karena ini belum diisi Bapak Ibu, kondisi sekretariat eh, kita dengan Permendagri 56 itu kecocokannya 0. Artinya tidak cocok sama sekali. Kalau hubungan udah selesai itu Bapak Ibu ya. Sehingga kita apa? Kita harus mengisi strukturnya. Struktur di sekretariat daerahnya saja Bapak Ibu. Mulai dari sekretariat daerah, maaf. Sekretaris daerah, kemudian asistennya, kemudian kalau di provinsi ada bironya, kemudian ada bagiannya, subbagiannya. Cuma sampai situ saja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sampai pelaksana. Karena kita hanya mengcapture tadi strukturnya. Strukturnya masih cocok nggak nih sama Permendagri 56? Seperti itu. Oh, hilang gambarnya. Oke, kita lanjut atau Mas Ferdi bisa bantu share dari situ? Nah, nanti setelah ini kita coba lihat punyanya Kota Tangerang Selatan. Contoh dari Kota Tangerang Selatan boleh ya, Om Denny ya? Boleh ya. Nah, oke. Setelah itu kita coba contohkan dulu Mas Iner. Di Monef. Oh, hilang lagi. Nah, kita lihat di sini tingkat keseragaman masih 0%. Caranya gimana? Caranya kita coba tambah. Klik tambah, kemudian di situ jenis, kita pilih jenisnya sekretaris daerah. Oke, namanya sekretaris daerah, simpan. Oke. Nah, kemudian nanti dari sekretaris daerah, kita lihat lagi di bawahnya ada berapa Pak. Misalkan contoh, diklik lagi di bawah sekretaris daerah kita punya 3 asisten. Nah, kita lihat di sini, asisten. Kemudian asisten apa? Namanya asisten pemerintahan umum, misalkan. Pemerintahan. Oke. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu, tingkat keseragamannya akan bertambah. Oh, ternyata sudah 33% nih kecocokannya dengan Permendagri 56. Oh, ternyata naik lagi setelah asistennya bertambah, naik lagi jadi 66% misalkan. Oh, ternyata setelah kita isi bironya ternyata naik lagi sampai dengan selesai Bapak Ibu strukturnya. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata di Tanah Tidung kecocokan dengan Permendagri 56-nya 50%. Artinya masih ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Apakah Permendagrinya, apakah strukturnya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi Mas Iner. Di bawah asisten contoh, di bawah asisten kita mau menambahkan bagian. Bagian apa? Misalkan bagian pemerintahan. Kemudian kita klik simpan. Oke.
Nah, nanti di sini kita bertambah lagi kecocokannya 66%. Nah, sehingga tadi yang disampaikan masukan dari Ibu siapa ya tadi yang dari Tanah Tidung, sepertinya untuk yang Permendagri 56 perlu kita evaluasi kembali. Itu masukan bagi kami Bapak Ibu, masukan bagi kami. Kami coba untuk melakukan pengumpulan data. Oh, ternyata dari misalkan 516 kabupaten kota memang sudah sebagian besar sudah tidak cocok. Artinya perlu kita revisi, perlu kita evaluasi. Oh, ternyata strukturnya masih cocok, tapi tugas fungsinya dan urusannya yang mungkin pindah-pindah Bapak Ibu ya. Urusan dan tugas fungsinya pindah-pindah. Artinya apa? Secara struktur tadi kalau kata Pak Istiadi, struktur itu harus ada gitu kan. Tapi untuk urusannya yang bisa kita pindah-pindahkan. Jadi mungkin ternyata secara struktur sudah oke, tapi urusannya yang berubah-berubah. Harus kita evaluasi kembali, harus kita tinjau kembali. Nah, jadi cukup ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita hanya ingin mengcapture tingkat keseragaman. Berapa persen nih? Oh, ternyata kalau dari Kabupaten Cirebon hanya 66,67%. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu nanti kami minta tolong untuk bantu diisi. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, tapi ini sifatnya mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi atau alat bantu untuk pengukuran evaluasi kelembagaan secara Permenpan 20, silakan bisa Bapak Ibu isi di kuesioner. Nah, ini. Jadi nanti di kuesioner ketika profilnya tadi sudah Bapak Ibu isi semua, sudah lengkap, nanti di bagian kuesioner bisa dibuka dari mulai manajemen proses, kemudian strukturnya, kemudian sub-sub dimensinya bisa Bapak Ibu isi. Kemudian nanti di situ langsung muncul hasilnya. Kita ada di peringkat komposit berapa? Apakah P1, P2, P3 atau P5 ternyata. Nah, jadi mungkin ini Bapak Ibu, jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian dalam upaya kita ingin melakukan evaluasi tingkat relevansi apakah Permendagri 56 ini masih relevan atau tidak. Kami mohon input dari Bapak Ibu untuk mengisi tingkat keseragaman antara struktur Bapak Ibu dan Permendagri kami. Dan juga mungkin untuk yang kuesioner Permendagri Permenpan 20, silakan ini juga menjadi alat bantu Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau kita didiskusikan, silahkan. Nanti sambil menunggu kita dari teman yang teman-teman dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih, saya ulangi. Nama saya Tony Susanto, saya dari Biro Organisasi Kalimantan Tengah, Jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda. Terkait aplikasi PSEDA ini, tadi pada saat mengisi periode itu juga ada nama sekdanya yang harus diisi. Bagaimana kalau misalnya di tengah periode, di tengah jalan, sekdanya itu seperti tahun politik ini misalnya, itu kan sekda ada beberapa kepala perangkat daerah atau mungkin sekda mengundurkan diri. Apakah itu harus diganti juga nama sekdanya? Itu saja Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang sudah kita lihat kembali tadi yang pemaparan Pak Ufan tadi terkait dengan pengisian profil tadi Pak. Profil tadi ada periodenya per tahun, misalkan 2020, 2021, 2022, kemudian sampai dengan 2024. Apabila nanti di pertengahan tahun misalkan atau di tahun berikutnya mengalami pergantian sekretaris daerah misalkan, ini nanti bisa diubah Pak di menu profilnya untuk profil sekretaris daerahnya nanti Pak, mohon izin. Nanti kalau misalkan memang di daerah terkait dengan pergantian sekretaris daerah memang kita tidak bisa hindari atau misalkan kita harus mengantisipasinya untuk mengubah nanti di profil ini Pak. Profil di menu setda tadi, kemudian profil, kemudian nanti pilih di kepalanya. Kepala nanti di sini ada NIP kepala, nama kepala, jabatan, dan pangkat dan golongan seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih.
Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Struktur organisasi ini untuk tipenya apakah PDF tipenya yang diupload? Soalnya saya coba PDF enggak mau, gambar enggak mau. Terima kasih. Baik Pak, untuk upload struktur organisasi mungkin nanti hanya di-upload pengisian di tipenya saja Pak. Tipe login yang di menu profile, tipe A, B, C, mungkin nanti di dalam proses pengembangan nanti kami akan perbaiki nih untuk struktur organisasinya bisa kami pemerintah daerah mengupload secara filenya PDF atau Word, nanti kami bisa memproses atau perbaikan di aplikasinya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memang evaluasi kelembagaan ini berdasarkan Permenpan 20 tahun 2018 diamanatkan bahwa dilakukan 3 tahun sekali Bapak Ibu sekalian di masing-masing pemerintah daerah atau instansi pemerintah. Apabila nanti Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan aplikasi Esetda ini, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sekalian mengevaluasi setiap tahunnya apabila nanti akan dilakukan penataan organisasi perangkat daerah. Itu sebagai pedoman Bapak Ibu sekalian untuk apakah perangkat daerah yang existing saat ini sudah sangat efektif yang sesuai dengan Permenpan 20 tahun 2018 atau memang sudah menduduki atau hasilnya P3 atau P2 kurang efektif seperti itu. Dari hasil evaluasi itu kita bisa menata kembali kelembagaan perangkat daerah di masing-masing pemerintah daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian yang berdasarkan Permenpan 20 2018 yang dievaluasi sesuai dengan dimensi struktur dan dimensi proses seperti itu. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah masing-masing apakah melakukan evaluasi kelembagaan ini masih secara manual apa sudah ada aplikasinya? Mohon izin Pak. Manual masih ya? Manual, baik. Nanti untuk mempermudah pemerintah daerah atau Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi Esetda ini sudah berpedoman terkait dengan evaluasi kelembagaannya. Ada beberapa kuesioner yang harus diisi yang saya sebutkan tadi dari dimensi struktur, kemudian dimensi proses, dan di dalam dimensi struktur itu ada sub-sub dimensi lagi Bapak Ibu sekalian yang harus diisi untuk kuesionernya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Bang Winer, ada yang nanya. Siap, siap. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Saharudin dari Biro Organisasi Seda Provinsi NTB. Perlu kami informasikan tadi pagi di sesi yang pertama sudah kami menginformasikan bahwa kami di Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan evaluasi kelembagaan walaupun belum sepenuhnya kami lakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang kami lakukan di samping menggunakan pendekatan Permenpan 20 tahun 2018 juga kami pedomani Permendagri 99. Nah, cuma di sana ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sehingga kedua regulasi yang tadi itu hanya sebagai rujukan. Nah, yang kami gunakan pendekatan dalam melakukan evaluasi kelembagaan tidak saja di Seda Provinsi NTB akan tetapi juga di perangkat daerah adalah lebih kepada bagaimana melihat tugas dan fungsi. Apakah tugas dan fungsi di perangkat selain kami lihat struktur ya, juga kami lihat tugas dan fungsi. Nah, apakah tugas dan fungsi yang kami cermati itu apakah terjadi tumpang tindih apa tidak. Nah, itu yang kami lihat jadi masing-masing perangkat daerah. Jadi kami rumpunkan dia Bapak narasumber pada saat kami melakukan evaluasi. Jadi di misalnya hari pertama misalnya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum yang serumpun dengan itu yang kami undang. Sehingga kami cocokkan dia struktur organisasinya, kemudian tugas dan fungsi serta beban kerja. Nah, itu yang kami lakukan sehingga menurut kami bahwa evaluasi kelembagaan yang kami lakukan dengan sistem seperti itu sangat efektif. Apakah dikatakan
perangkat daerah itu efektif atau komposit tinggi atau kurang efektif komposit rendah seperti itu. Nah, bagaimana halnya dengan sistem yang SCEDA yang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber? Apakah aplikasi SCEDA itu bisa kita juga replikasikan atau kita bisa pakai untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi seperti itu. Mohon arahan dan petunjuk. Baik, terima kasih Pak. Seperti pertanyaan Bapak tadi yang di sesi pertama Pak ya, sudah melakukan evaluasi dari tingkat kematangan sesuai dengan Permendagri 99 dan Permenpan 20 2018. Memang dari sisi ininya sih apa untuk kebijakannya hampir sama Pak untuk antara Permendagri 99 dengan Permenpan 20. Kemudian untuk melakukan evaluasi selanjutnya nanti Pak menggunakan ESEDA ini hanya di lingkup internal sekretariat daerah Pak. Lingkup internal sekretariat daerah saja, belum melibatkan OPD. Melibatkan OPD di lingkungan pemerintah daerah. Mungkin nanti ke depannya kami akan melakukan apa namanya pengembangan Pak dengan melibatkan OPD yang lain juga untuk dilakukan evaluasi berdasarkan Permenpan 20 2018 seperti itu. Baik, tidak apa-apa kita dialog saja Mas ya. Iya, iya Pak. Oke. Terkait lagi ini mungkin perlu dipikirkan segera karena kami di pemerintah daerah kami tiap tahun diminta tingkat komposit masing-masing perangkat daerah. Itu sebagai bahan evaluasi kami juga dari reformasi birokrasi. Nah, kalau misalnya hanya SEDA saja, mungkin perlu kita pikirkan yang lebih luas lagi yaitu tingkat perangkat daerah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya lihat tadi ada isu strategis juga dari sistem ESEDA. Sementara kami di Pemerintah Provinsi NTB juga ada aplikasi yang memasukkan juga hampir sama. Nah, bagaimana kalau misalnya ini akan kita integrasikan sehingga tidak terlalu banyak database atau informasi yang serupa yang dimasukkan di sistem yang berbeda. Nah, seperti itu. Karena jujur kami pada saat kami dievaluasi kami diminta untuk mengintegrasikan sistem Mas. Nah, di satu sisi teman-teman pemerintah pusat selalu dia membangun sistem yang baru yang hampir sama database yang akan kita isi. Nah, mungkin ini yang menjadi bahan pencermatan kita dan diskusi kita pada sore hari ini saya seragam antara Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang pertama tadi sarannya memang kami akan melakukan pengembangan untuk misalkan ini hanya tidak cukup di sekretariat daerah saja yang akan dilakukan evaluasi, bisa digunakan untuk di perangkat daerah juga Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aplikasi yang penilaian kinerja ya Pak ya, penilaian kinerja yang di Provinsi NTB misalkan kalau sudah ada silahkan saja Pak menggunakan aplikasi yang sudah ada di Provinsi NTB. Kalau misalkan nanti untuk diintegrasikan ke aplikasi ESEDA bisa nanti berkoordinasi ke kami saja Pak untuk integrasi terkait dengan aplikasi karena di sini kami untuk penekanan kami di ESEDA ini hanya untuk khusus evaluasi kelembagaan sekretariat daerahnya saja Pak, mohon izin. Karena menurut kami di penilaian kinerja juga ini ada potensi overlap juga dengan ESAKIP misalkan seperti itu. ESAKIP-nya penilaian kinerjanya mungkin ada potensi overlap antara ESAKIP dengan ESEDA ini nanti. Mungkin kami tekankan untuk pengisian Bapak Ibu sekalian untuk melakukan evaluasi kelembagaan di lingkungan sekretariat daerahnya saja dari tipologinya berapa atau tipologi A, B, C. Kemudian nanti kita input lagi struktur organisasinya di menu yang struktur tadi seperti itu. Mohon izin Pak. Ada masukan menambahkan? Oke, baik. Mungkin sedikit menambahkan dari yang disampaikan oleh Mas Winer. Jadi mungkin untuk yang aplikasi ESEDA ini Pak, yang utamanya adalah kita ingin mengcapture kondisi sekretariat daerah
bagaimana tingkat relevansi antara struktur yang ada saat ini sama dengan Permendagri dengan Permendagri 56 tahun 2019. Artinya misalkan tadi, oh ternyata tingkat relevansinya hanya 66%. Artinya kita perlu tinjau kembali. Kemudian terkait dengan kuesionernya, apakah sifatnya harus kita paksakan untuk mengisi di situ? Untuk yang kuesioner ini khusus untuk teman-teman pemerintah daerah yang belum memiliki aplikasi, Bapak Ibu izin. Sehingga kalau misalnya tadi Bapak sudah menghitung Pak ya, sudah menghitung kompositnya, apakah kita harus mengisi lagi? Nggak perlu Pak, nanti ngisinya berkali-kali, nanti setahun kita habis kerjaan kita untuk mengisi aplikasi-aplikasi. Jadi memang kalau misalkan tadi Pak, misalkan Bapak sudah mengisi, silakan nanti disampaikan ke kami. Jadi nanti nggak perlu ngisi aplikasi lagi Pak, cukup yang tadi aja, yang di struktur organisasi, tingkat keseragamannya, sehingga kita bisa tahu, misalkan oh ternyata dari seluruh NTB atau NTT, ternyata tingkat keseragamannya rata-rata hanya 50%. Oh, berarti kita perlu revisi Permendagri kita. Kemudian dari secara komposit ternyata rata-rata yang Bapak sampaikan ke kami ternyata kompositnya 4. Artinya kalau komposit 4 kan sudah efektif Pak ya, dari secara struktur maupun secara prosesnya. Sehingga perlu ada hanya sedikit saja untuk pengembangan-pengembangannya. Nah, jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki atau sudah melakukan evaluasi kelembagaan secara Permenpan 20 secara manual atau secara aplikasi internal Bapak Ibu, silakan disampaikan ke kami. Kemudian untuk apakah esedanya perlu diisi kembali? Ketika sudah disampaikan ke kami, tidak perlu mengisi kembali Bapak Ibu. Nanti kami saja yang merekap. Seperti itu. Kalau misalkan mau diintegrasikan, bagaimana Pak? Silakan boleh. Kami membuka ruang untuk dilakukan integrasi Bapak Ibu. Kalau misalkan, oh kami sudah punya aplikasinya, kita mau integrasi dong, boleh enggak? Silakan, sangat terbuka untuk integrasi. Atau misalkan kami belum punya aplikasinya, silakan. Kalau kami mau menggunakan aplikasinya, boleh atau enggak? Silakan. Itu juga dipersilakan untuk digunakan aplikasinya. Jadi memang sifatnya aplikasi ini hanya sebagai alat bantu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi, perhitungan, silahkan nanti disampaikan ke kami tanpa perlu mengisi lagi aplikasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu informasi dari panitia. Ternyata Pak Hilman dari Ditjen Bina Keuangan Daerah sudah hadir. Mohon izin Pak Hilman, apakah sudah bergabung dengan kami? Izin Pak, yang 3 tahun tadi belum terjawab. Yang 3 tahun tadi ya Pak ya. Oke Pak, mohon izin Pak Hilman sebentar. Untuk yang 3 tahun tadi Pak, hanya misalkan tadi karena menggunakan RPD Pak ya, sehingga kita 3 tahun. Itu nanti seperti apa? Nanti kami infokan kembali Pak. Bapak dari mana? Nanti saya minta nomor telepon Pak ya. Saya boleh nanti minta nomor telepon, kemudian nanti kita coba boleh berdiskusi. Jadi yang kami juga punya masukan dari Bapak. Oh ternyata ini nggak cuma 3 tahun, nggak cuma 5 tahun. Ada yang polanya ada yang 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 2 tahun dan lain sebagainya. Jadi nanti kami minta masukan juga dengan Bapak. Kemudian untuk terkait dengan pengisiannya nanti seperti apa? Untuk sementara yang sekretaris daerah tingkat keseragaman mungkin kita bisa pending dulu Pak, khusus yang tadi yang belum 5 tahun kita bisa pending dulu. Tapi untuk peringkat komposit kalau misalkan Bapak sudah melakukan secara manual bisa disampaikan ke kami. Jadi nanti kami rekap untuk peringkat kompositnya secara manual. Seperti itu Pak, izin. Mungkin izin Bapak Ibu kita beranjak ke Ditjen Bina Keuangan Daerah, boleh? Boleh ya? Izin Pak Hilman, apa sudah bergabung? Pak Hilman. Oke. Baik Bapak Ibu, menambahkan sedikit untuk evaluasi kelembagaan ini mungkin bukan hanya bagian organisasi saja yang mengisi. Ini kan di sekretariat daerah. Mungkin nanti dari bagian organisasi bersurat ke bagian-bagian di masing-masing asisten atau biro atau bagian seperti itu. Ini hanya ini ditujukan untuk di sekretariat daerah. Di sekretariat daerah itu kan terdiri atas misalkan kalau di provinsi itu biro, bagian, kemudian ada subbagiannya. Itu nanti kita share untuk linknya atau aplikasinya ke bagian-bagian di sekretariat daerah untuk melakukan penginputan kuesioner sesuai dengan Permenpan 20 tahun 2018.
Mohon izin Pak Hilman, apakah sudah bisa kita mulai untuk materi terkait dengan ini Pak? Untuk Ditjen Bina Keuangan Daerah? Nah, mungkin izin Bapak Ibu sambil menunggu Pak Hilman yang masih kami kontak juga. Nah, ini contoh dari teman-teman Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat, bisa lihat. Ternyata secara struktur Kota Tangerang Selatan tingkat keseragamannya 77,78%. Nah, apa yang menjadi kenapa nggak 100%? Oh, ternyata di subbagiannya Bapak Ibu. Ternyata di subbagiannya ini kecocokannya hanya 33,33%. Nah, ini mungkin karena di tingkat eselon 4-nya sudah banyak yang dilakukan penyederhanaan, penyetaraan Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin 33% ini yang sifatnya hanya sifat keuangan, administrasi yang memang tidak mungkin untuk dilakukan penyederhanaan seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa kita capture nih Bapak Ibu. Oh, ternyata di Kota Tangerang Selatan ini tingkat keseragamannya untuk secara asisten udah oke 100%. Di bagian sudah oke juga 100%. Namun di sebagiannya 33,33%. Artinya kita bisa menjadi perhatian di kami untuk revisi di Permendagri 56-nya, khusus di bagian sebagian. Nah, mungkin nanti dari pemerintah daerah Bapak Ibu ada lagi yang bagiannya mungkin nggak 100%. Mungkin sama juga 33% atau 66,7%. Nah, sehingga nanti kita bisa mengcapture juga Bapak Ibu. Oh, ternyata untuk bagian pun perlu kita perhatikan. Kemudian ada lagi misalkan untuk yang provinsi, birunya. Nah, jadi bisa kita lihat di dashboardnya Bapak Ibu. Kemudian di kuesionernya, kebetulan Pak Denny sudah mengisi juga untuk dimensi struktur dan dimensi prosesnya. Ternyata Pak Denny ngisinya di aplikasi kami. Nah, di sini dari mulai dimensi kompleksitas, subdimensi kompleksitas, kemudian formalisasi, dan lain-lain, ini sudah diisi. Kemudian di prosesnya juga terkait dengan keselarasannya, tata kelolanya, kemudian perbaikan dan peningkatan prosesnya juga sudah Pak Denny isi. Kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu kesimpulannya. Oh, ternyata di Kota Tangerang Selatan peringkat kompositnya sudah P5. Artinya apa? Artinya sudah sangat efektif mulai dari organisasinya, struktur dan prosesnya. Sehingga kita bisa memiliki kesimpulan, oh ternyata dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini nggak mempengaruhi terkait dengan kinerjanya, karena kinerjanya ternyata P5 sangat baik atau mungkin lebih baik dengan adanya reformasi birokrasi ini. Karena tadi oh ternyata karena strukturnya ramping, efektivitas kinerjanya malah lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Karena di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata P5 kondisi dimensi dan strukturnya ternyata sudah sangat efektif. Kemudian kekurangannya, kelemahannya, ini seharusnya kelemahannya bukan sangat serius Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa tinjau lagi. Ini seharusnya kekurangannya sangat sedikit. Karena mungkin adanya cuma minor-minor aja Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di radarnya. Ternyata yang paling bagus nih apa sih? Oh, ternyata dari sekian subdimensi dari kota Tangsel ini yang paling bagus di kompleksitasnya. Kompleksitasnya ini secara struktur, prosesnya, kemudian dan lain-lainnya itu sudah di atas rata-rata, sudah sangat mampu untuk mengatasi terkait kompleksitas keorganisasian di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Mungkin izin Pak